Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kali ini aku mau buat sourdough bread ya. Jadi sourdough bread itu terbuat dari ragi alami. Cara membuat ragi alaminya bisa lihat di link di atas. Ini adalah ragi alami yang kita buat sendiri karena nggak semua orang bisa makan ragi instan. Ternyata beberapa teman ada yang bermasalah dengan pencernaan, jadi mereka nggak bisa makan roti yang terbuat dari ragi instan ya. Nah, alternatifnya itu kita buat dengan ragi alami. Jadi momen yang pas untuk membuat roti dengan menggunakan ragi alami itu ini. Saat kita feeding, cara feedingnya itu kalian bisa lihat di link di video aku sebelumnya ya. Nah, kembali lagi, momen yang pas untuk membuat roti adalah saat kita feeding. Respon atau reaksi dari ragi alaminya itu kencang ya. Jadi di situ saatnya kita harus manfaatkan raginya untuk bekerja. Akan kita suruh dia bekerja. Jadi seperti itu. Kelihatan ya di sini udah kelihatan ada bui-buinya itu. Oke, kita lanjut aja langsung. Kali ini untuk mengadonnya aku pakai mixer. Di sini udah ada 500 gram tepung cakra emas. Ini recommended ya. Kemudian ini 55 gram gula pasir. Ini akan kita mix. Di sini aku pakai 80 gram levainnya ya. Jadi supaya nggak terasa asem, itu kita harus rajin feeding, jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau terlalu lama dia akan aromanya asam banget dan rasanya juga akan terasa sangat asam. Jadi rajin feeding aja. Kemudian ini karena tadi udah mengandung air juga ya, saat kita feeding itu kan ada airnya. Nah, jadi untuk tambahan cairan di saat kita mengadon itu step by step aja dimasukkan. Jangan sekaligus dimasukkan. Di resep aku ada cantumkan penggunaan airnya berapa, tapi itu masukannya ya jangan sekaligus karena kita nggak tahu kadar penyerapan air tepung yang kita pakai itu kan berbeda-beda. Kalau adonannya udah nggak lengket di wadahnya, kira-kira udah seperti ini udah bisa dimasukkan margarinnya, atau mau gunakan butter juga boleh ya. Butter atau margarin 80 gram, atau mau di mix dengan minyak makan boleh juga supaya moistnya itu lebih tahan lama. Oke, lanjut lagi, ini di mix sampai dia kalis elastis. Ya, seperti membuat roti biasanya. Waktunya berapa lama itu tergantung dengan kekuatan mixer kita juga. Bisa jadi sekitar 30 menit, 35 menit, 40 menit juga bisa. Yang pasti kalian lihat aja sampai dia elastis aja. Oke, seperti ini. Aku rasa udah selesai sampai dia kilat ya. Oke, aku akan angkat. Adonannya itu seperti ini, jadi nggak lengket lagi di tangan, dan saat kita bulatkan ini dia kelihatan licin. Nah, kalau udah sampai seperti ini udah cukup ya. Ini sekarang aku bulet-buletin, dan ini wadahnya udah aku olesin dengan minyak supaya nanti nggak lengket. Oke, ini kita tunggu sampai dia double size. Tutup dengan kain boleh atau dengan plastik wrap boleh supaya dia nggak kering. Oke, be right back. Karena ini beda dengan ragi instan, ini menggunakan ragi alami, itu prosesnya akan lebih lama. Tergantung dengan kekuatan dari ragi yang kita buat itu. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama, tergantung dengan suhu udara, tergantung dengan kekuatan raginya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kalian lihat aja, indikasinya adalah double size.
Oke, ini lebih kurang waktunya sekitar 4 jam. Jadi 4 jam udah double size seperti ini. Ini artinya udah bisa kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya. Jadi ini seperti ini ya, cakep banget. Oke, sekarang aku akan bagi-bagi menjadi 16 bagian dengan berat lebih kurang sekitar 57 gram per adonannya, per bulatannya ya, karena ini aku membuat model roti sobek. Jadi ini ada dapat 16 bagian. Jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan membuat roti pada umumnya. Jadi ini harus dibuletin sampai bulat. Ini namanya proses rounding. Jadi ini proses rounding di setiap pembuatan roti bakpao itu sangat mempengaruhi kemulusan atau bagusnya atau tidak bagusnya roti yang kita buat. Jadi saat kita rounding itu dia akan semakin mengetat ya. Nah seperti ini aku lanjutkan semuanya di rounding aja. Cara roundingnya diputer aja seperti ini. Kalau gerakan kalian benar, dia akan terasa adonan itu akan semakin kenceng gitu ya, akan semakin kenceng. Kalau udah di rounding semuanya, kemudian tutup dengan kain, biarkan lebih kurang 5-10 menit. Oke, setelah 10 menit sekarang aku mau masuk ini adonan rotinya akan aku berikan taburan Oreo yang sudah ditumbuk. Supaya bisa lengket, ini aku poles dengan menggunakan air biasa aja. Kemudian gulirkan ke Oreo yang sudah ditumbuk. Kalau nggak mau pakai Oreo, kalian bisa pakai breadcrumb yang di blender supaya lebih halus ya. Atau kalian mau kasih wijen yang udah disangrai juga bisa. Jadi seperti ini. Ini adonannya lembut banget ya, enak banget dipegang. Oke, sekarang aku lanjutkan lagi sampai semuanya dibalur dengan Oreonya. Oke, supaya cepat kerjanya ini semua aku poles dulu airnya, baru nanti akan aku gulirkan ke Oreonya. Tapi jangan semuanya dulu, nanti kering juga sama aja ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Ini adonannya nih lembut banget ya. Jadi dengan proofing yang pas dan juga waktu pemanggangan yang pas, ini hasil rotinya pasti akan enak. Udah dijamin ya, pasti enak. Yang penting proofingnya dan pemanggangannya pas. Oke, ini tinggal tunggu proofing finalnya sampai dia double size. Oke, ini udah jadi ya. Untuk proofingnya tutup aja dengan wrapping seperti ini, tapi jangan kenceng supaya nanti nggak mengganggu saat dia proofing dan nggak lengket ya. Yang pasti supaya nggak kering aja. Oke, ini sudah double size, kelihatan ya, montok-montok banget. Dan sekarang ovennya udah aku panasin dari tadi, lebih kurang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Kalau mau api bawah dulu boleh, nanti baru api atas juga boleh, karena ini kita menggunakan Oreo ya. Jadi sebaiknya jangan api atas bawah, tapi gunakan dulu api bawah. Nanti kalau misalnya sudah sekitar 15 menit baru dimasukkan api atasnya. Jadi api atas bawahnya menjelang sudah selesai, supaya Oreonya itu nggak gosong ya. Jadi seperti ini, dilihat aja, sesuaikan dengan kondisi oven yang kalian punya aja. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan juga diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Thank you buat yang udah support aku selama ini, support aku terus supaya aku tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Untuk roti ini sendiri kalau disimpan di wadah tertutup bisa tahan sekitar 4-5 hari. Kalau misalnya mau makan yang teksturnya lebih lembut, jadi lembut ya, itu setiap kalian mau makan, kalian bisa kukus. 1 hari kukus 1 kali aja. Kalau misalnya roti ini mau buat persediaan untuk beberapa hari ya. Jadi, nah seperti ini teksturnya, squishy banget ya.
Dan ini memang termasuk jenis roti yang padat. Jadi bukan roti yang kopong ya, tapi ini adalah roti yang padat. Jadi makan satu aja udah cukup mengenyangkan. Jadi ini enak banget ya. Oke, seperti inilah video ini aku buat. Semoga aja boleh bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. Tunggu lagi aku di video aku selanjutnya. Bye bye.